Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini menceritakan tentang asal mula sumur Zam-Zam yang sumber airnya ditemukan di sebelah tenggara Ka'bah berkedalaman 42 meter. Di balik kisah ini terdapat perjuangan seorang ibu demi mendapatkan rezeki bagi putranya yang sedang kehausan. Ketika Ismail kecil masih dalam persusuan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka berjalan menunggangi unta dari Palestina menuju Mekah. Setelah menurunkan barang bawaan, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anak dan istrinya. Bunda Hajar yang melihat gelagat kepergian suaminya langsung meletakkan Nabi Ismail kecil di atas tempat tidur yang telah disiapkan. Bunda Hajar setengah berlari mengejar Nabi Ibrahim. Ia berhasil memegang ujung baju suaminya sambil mendesak dengan berbagai pertanyaan. "Wahai Ibrahim, engkau ini mau pergi kemana? Setega itukah engkau meninggalkan kami berdua di tengah lembah? Apakah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Ya, istriku." Setelah mendengar jawaban dari suaminya, Bunda Hajar tidak marah. Ia merasa lega dan ikhlas. Kalau ini memang perintahnya, maka Allah tidak akan melantarkan aku dan Ismail. Pergilah wahai suamiku, laksanakanlah perintahnya. Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa memberikan jawaban kepada istrinya. Bunda Hajar akhirnya sadar dengan alasan kepergian Nabi Ibrahim. Di dalam lubuk hati Nabi Ibrahim sebenarnya berat meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil. Namun beliau harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar lembah tandus yang mereka tempati akan menjadi makmur. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian ini agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Sepeninggal Nabi Ibrahim, Bunda Hajar menyusui Ismail dengan penuh hati. Di hari berikutnya, mereka mulai kehabisan bahan makanan. Dilihatnya wajah Ismail kecil yang mulai menangis karena kehausan. Namun ASI Bunda Hajar tak kunjung juga keluar. Ismail mulai menangis. "Sabar ya nak, aku tahu engkau pasti kehausan." Bunda Hajar berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke arah sekitar. Namun yang dilihatnya hanya perbukitan. Pandangannya kembali ke arah putranya yang sedang menangis. Kedua tangan dan kaki Ismail kecil terus bergerak, membuat Bunda Hajar semakin tidak tega. Tiba-tiba, Bunda Hajar melihat oase di balik bukit Sofa, yang letaknya tidak jauh dari tempatnya bermukim. Ia bertekad kuat untuk berlari ke sana. "Demi putraku, aku harus bergerak naik ke atas bukit untuk mendapatkan air." Ketika ia sampai di Bukit Sofa, ternyata yang dilihatnya hanya Fata Morgana. Tiba-tiba pandangan Bunda Hajar tertuju ke arah Bukit Marwah. Ia pun menyemangati dirinya sendiri. Sepertinya ada oase di balik bukit itu. Aku harus segera pergi dari bukit ini. Sambil berlari-lari kecil, Bunda Hajar turun dan naik ke atas Bukit Marwah. Sesampainya di sana, ternyata tidak ada oase. Tanpa sedikit pun mengeluh, Bunda Hajar kembali turun dan naik ke Bukit Sofa karena melihat ada oase di sana. Aktivitas ini dilakukan oleh Bunda Hajar sebanyak 7 kali bolak-balik, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Bunda Hajar melakukan aktivitas tersebut dengan semangatnya. Ia berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. "Aku melakukan ini demi putraku Ismail." Sementara itu, Ismail kecil terus menggerak-gerakkan kedua tangannya dan juga menghentak-hentakan kedua kakinya ke tanah. Agaknya, ia sangat kehausan. Tepat saat Bunda Hajar berada di atas Bukit Safa, yaitu di putaran ke-7, suara tangis Ismail semakin kencang.
Tiba-tiba keluar air dari hentakan kaki Ismail kecil. Bunda Hajar yang melihat ada pancaran air muncul di dekat putranya, bergegas turun dari bukit dan menghampirinya. Bunda Hajar takjub dengan air yang melimpah di hadapannya. Ia terus berkata, "Zam, Zam, mari berkumpul. Jangan berhenti, Zam, Zam." Kata Zam-Zam artinya banyak atau melimpah ruah. Sejak saat itu, air yang muncul dari hentakan kaki Ismail disebut air Zam-Zam. Sumber air yang melimpah ini kemudian menjadi sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai sekarang. Setelah peristiwa itu, orang-orang dari kabilah melihat sekelompok burung sedang berputar-putar di lembah Mekah. Mereka berpikir bahwa itulah pertanda ada air di sana. Ternyata benar. Mereka lalu turun ke lembah Mekah dan meminta izin kepada Bunda Hajar untuk menikmati air Zam-Zam. Kalian boleh mengambil air sebanyak apapun yang kalian inginkan, tapi kalian tidak boleh memilikinya, karena air ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Bunda Hajar, yaitu bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali, diabadikan menjadi salah satu rukun haji yang dikenal dengan istilah sa'i. Arti kata sofa adalah jernih atau suci, diibaratkan seperti Bunda Hajar yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Marwah diartikan sebagai harapan kuat yang ingin diraih. Begitulah penamaan dari kedua bukit tersebut. Demikianlah kisah di balik asal mula sumur Zam-Zam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan menyerah meskipun dalam situasi sulit apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang memiliki niat baik, seperti yang dicontohkan Bunda Hajar.